Bab 1. Memilih tujuan Anda. Ketelitian merupakan ciri semua orang sukses. Kesanggupan adalah seni menghadapi kepedihan yang tak terhingga. Semua prestasi hebat dicirikan dengan ketelitian yang sangat tinggi, kecermatan luar biasa, bahkan untuk hal-hal yang sangat kecil. Albert Hubbard. Saat ini Anda memiliki kemampuan melakukan lebih banyak hal dalam kehidupan daripada yang bisa Anda bayangkan. Anda memiliki bakat yang lebih banyak daripada yang bisa Anda manfaatkan seumur hidup. Anda memiliki kesempatan dan inovasi yang memungkinkan Anda mencapai tingkat kesehatan, kebahagiaan, dan kondisi keuangan yang lebih tinggi daripada waktu-waktu sebelumnya. Agar Anda bisa mewujudkan potensi tak terbatas ini, tanggung jawab Anda yang pertama dan utama adalah mengetahui apa yang sebenarnya Anda inginkan. Jika Anda sudah merasa sangat jelas tentang siapa diri Anda, apa yang Anda inginkan, dan kemana Anda akan berlangkah, Anda akan bisa menyelesaikan pekerjaan 10 kali lebih efektif daripada rata-rata orang lain dan lebih cepat. Secara umum, kita sebenarnya memiliki 4 tujuan utama. 1. Menjadi sehat dan kuat, serta panjang umur. 2. Melakukan pekerjaan yang kita sukai dan mendapatkan gaji yang sesuai. 3. Memiliki hubungan yang sehat dengan orang-orang yang kita cintai dan hargai, serta yang mencintai dan menghargai kita. 4. Mencapai kemandirian finansial, sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan masalah keuangan. Jika Anda memberi skor antara 1 sampai 10 untuk tiap poin di atas, Anda akan melihat bahwa sebagian besar masalah dan urusan yang Anda hadapi hari ini adalah masalah dalam kehidupan Anda yang skornya paling rendah. Kemajuan yang paling cepat dalam kehidupan Anda akan terjadi jika Anda melakukan perbaikan di bidang khusus tersebut. Konsep alam semesta yang berlimpah. Dalam penerbangan menuju 4 tujuan ini, Anda dapat memiliki sikap keberlimpahan atau sikap kekurangan. Jika Anda memiliki sikap keberlimpahan, Anda akan merasa percaya diri, optimis, positif, dan terus-menerus bekerja dengan penuh kepercayaan diri menuju pencapaian impian Anda. Jika Anda memiliki sikap keberlimpahan, Anda akan cenderung melihat dunia dari sudut pandang yang penuh kebaikan. Anda akan percaya bahwa dunia merupakan tempat yang baik, yang dipenuhi dengan orang-orang yang baik pula. Anda akan merasa bahwa saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk menjalani kehidupan. Ini tidak berarti bahwa Anda tidak menyadari akan adanya berbagai masalah dan kesulitan dunia. Akan tetapi, Anda menerima bahwa masalah-masalah ini selalu ada. Dengan sikap keberlimpahan, Anda akan bersikap lebih positif dan konstruktif, lebih fokus pada solusi daripada masalah. Anda akan lebih peduli tentang apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki berbagai hal daripada siapa yang harus disalahkan atau apa yang terjadi di masa lalu. Jika Anda memiliki sikap kelangkaan, Anda hanya akan melakukan hal sebaliknya. Anda yakin bahwa kesulitan benar-benar masalah keberuntungan dan bahwa orang-orang yang sukses mungkin mencari uang dengan menipu atau bersikap curang pada orang lain. Anda akan melihat terjadinya penindasan dan ketidakadilan di mana-mana. Anda akan dengan mudah menerima alasan-alasan lama. Orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang penting bukan apa yang Anda ketahui, tetapi siapa yang Anda kenal. Anda tidak bisa melawan aturan-aturan birokrasi. Sikap apapun yang Anda kembangkan akan memberikan dampak tersendiri. Dunia luar Anda akan menyesuaikan dengan dunia pikiran Anda. Oleh karena Anda membaca buku ini, maka Anda jelas memiliki konsep yang menyeluruh tentang alam semesta dan hubungan manusia dengannya secara keberlimpahan dan penuh kebajikan. Anda memiliki sikap pengendalian yang tinggi dan yakin bahwa sebagian besar kejadian yang menimpa Anda memang ditentukan oleh Anda sendiri. Jika Anda menjadi orang yang positif dan konstruktif, Anda akan menerima tanggung jawab yang besar atas diri Anda sendiri dan apa saja yang terjadi pada diri Anda. Anda tidak menyalahkan orang lain atau mencari-cari alasan. Jika Anda tidak puas dengan satu situasi tertentu, Anda menjadi sibuk dan melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Dan jika Anda tidak bisa mengubahnya, Anda menerimanya. Akan tetapi, Anda tidak pernah mengeluh. Rencanakan tujuan Anda. Semakin banyak waktu yang Anda butuhkan untuk menentukan tujuan Anda akan semakin cepat dan mudah mencapainya. Tujuan masa depan Anda akan menentukan tindakan Anda setiap hari. Mulailah dengan pertanyaan yang paling penting. Apakah yang ingin saya lakukan dengan kehidupan saya? Ketika Anda menetapkan tujuan bagi diri Anda sendiri dalam bidang apapun, Anda harus benar-benar bersikap egois, bersikaplah idealis. Tentukan kondisi-kondisi sebenarnya yang akan membuat Anda paling bahagia dan memberikan kepuasan terbesar bagi Anda jika Anda bisa mencapainya. Bayangkan Anda bisa mengacungkan tongkat ajaib pada kehidupan Anda dan membuatnya sama sekali sempurna. Bagaimana kehidupan yang Anda impikan itu? Apa yang berani Anda impikan jika Anda tahu Anda tidak bisa gagal? Ketika Anda mengajukan pertanyaan ini, bayangkan bahwa Anda tidak memiliki keterbatasan apapun. Bayangkan Anda memiliki waktu dan uang, semua pengetahuan dan keterampilan, teman-teman dan koneksi, dan pendidikan serta semua kemampuan yang Anda butuhkan untuk mewujudkan tujuan apapun yang Anda tetapkan. Atau dengan gambaran lain, bayangkan Anda memiliki kartu kredit tanpa batas dan Anda bisa terbang kemanapun. Karir dan pendapatan ideal Anda.
Mulailah dengan pekerjaan dan karir. Jika pendapatan Anda ideal, berapa banyak uang yang akan Anda terima? Jika tempat kerja Anda sempurna, perusahaan apa yang akan menjadi tempat kerja Anda? Orang-orang seperti apa yang akan bekerja dengan Anda? Jika Anda bisa mendesain pekerjaan Anda, bagaimana Anda menikmati pekerjaan Anda secara maksimal? Dan bagaimana agar Anda menjadi paling produktif? Bakat dan kemampuan khusus apa yang Anda miliki dan Anda gunakan pada tingkat tertinggi? Oleh karena Anda akan bekerja pada satu pekerjaan dalam sebagian besar kehidupan Anda, salah satu tanggung jawab utama adalah Anda harus merasa benar-benar jelas tentang pekerjaan yang sempurna bagi Anda. Seperti yang dikatakan Napoleon Hill, kunci sukses adalah menentukan pekerjaan apa yang paling Anda nikmati, dan kemudian mencari cara untuk mencari penghidupan yang bagus dengan melakukan pekerjaan itu. Jika Anda bisa melakukan satu hal sepanjang hari dan dibayar mahal untuk itu, pekerjaan seperti apakah itu? Bakat dan kemampuan alami Anda. Wayne Dyer mengatakan, setiap anak datang ke dunia ini dengan perintah-perintah rahasia. Perintah-perintah rahasia apa yang Anda terima? Untuk apa Anda dilahirkan? Bakat, kemampuan, minat, keinginan, dan kalian apa yang membuat Anda unik, berbeda dari orang lain? Bagaimana Anda tahu ketika Anda melakukan apa yang ingin Anda lakukan? Bagaimana Anda tahu ketika Anda melakukan apa yang ingin Anda lakukan? Bagaimana Anda bisa mengatakannya? Berikut adalah 10 indikator yang bisa Anda gunakan untuk menentukan bahwa Anda berada pada bidang yang tepat, melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan di muka bumi ini. 1. Anda mencintai pekerjaan Anda. Pekerjaan itu menarik bagi Anda, memesonakan Anda, menarik Anda. 2. Anda ingin unggul dalam pekerjaan Anda, menjadi salah satu dari 10% papan atas dalam bidang yang Anda geluti. 3. Anda mengagumi orang-orang dalam bidang yang Anda geluti dan ingin menjadi seperti mereka untuk mencapai tingkat kesuksesan yang sama dengan mereka. 4. Anda suka mempelajari bidang yang Anda geluti, membaca artikel, mengikuti kursus-kursus dan perkuliahan, dan mendengarkan program audio tentang bidang tersebut. Anda tidak pernah merasa lelah mempelajarinya lebih banyak lagi selama hidup. 5. Pekerjaan yang tepat bagi Anda adalah sesuatu yang mudah dipelajari dan mudah dikerjakan. Pekerjaan itu sepertinya menghampiri Anda secara alami, sementara bagi orang lain, hal itu sangat sulit dilakukan. 6. Ketika Anda benar-benar asik dengan pekerjaan Anda, waktu terasa berhenti. Anda sering lupa makan, minum, atau istirahat. 7. Pengalaman-pengalaman kesuksesan dalam bidang ini memberi Anda rasa percaya diri dan kepuasan tertinggi. Pengalaman-pengalaman puncak Anda dalam kehidupan. Anda tidak sabar lagi untuk mencapai kesulitan kembali. 8. Anda suka memikirkan tentang pekerjaan Anda dan membicarakannya ketika Anda tidak sedang melakukannya. Pekerjaan itu saling berkaitan dengan kehidupan Anda secara keseluruhan. 9. Anda suka berhubungan dengan orang lain yang menggeluti bidang yang sama dengan bidang yang Anda geluti dan ngobrol santai dalam setiap kesempatan. 10. Anda berencana melakukan pekerjaan ini sepanjang hidup, tidak pernah berhenti karena Anda sangat menikmatinya. Seperti yang sudah dikatakan, lakukan apa yang Anda sukai, uang akan datang dengan sendirinya. Kesuksesan sejati berasal dari proses mencari apa yang Anda suka dan kemudian mencurahkan seluruh perhatian Anda untuk melakukannya secara lebih baik dan lebih baik lagi. Menentukan pekerjaan atau karir ideal sangatlah penting dalam memilih tujuan Anda sebenarnya dan mewujudkan potensi Anda. Kehidupan pribadi Anda yang sempurna. Acungkan tongkat ajaib pada keluarga, hubungan, dan kehidupan pribadi Anda. Jika keluarga Anda memang sempurna, bagaimana kondisinya? Hidup seperti apa yang ingin Anda nikmati? Di mana Anda ingin tinggal? Rumah seperti apa yang ingin Anda miliki? Bagaimana Anda akan menghabiskan waktu dengan anggota keluarga Anda setiap hari? Jika Anda belum menikah, gambarkan hubungan yang sempurna bagi Anda. Bayangkan orang yang Anda impikan. Tuliskan setiap sifat atau karakter yang harus dimiliki orang yang sempurna bagi Anda. Anda akan sangat takjub betapa cepat Anda akan bertemu dengan orang yang tepat tersebut ketika Anda sudah merasa jelas tentang seperti apa orang yang tepat bagi Anda itu. Jika kehidupan pribadi Anda sempurna dalam setiap aspeknya, bagaimana Anda akan menghabiskan waktu dan kehidupan Anda? Mobil seperti apa yang akan Anda kendarai? Liburan seperti apa yang akan Anda lakukan? Tempat-tempat seperti apa yang ingin Anda kunjungi? Ciptakan kalender ideal, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Memahami apa yang Anda inginkan adalah langkah pertama untuk mewujudkannya. Bayangkan tidak ada keterbatasan-keterbatasan. Jika kesehatan Anda sempurna, apa bedanya dengan kesehatan Anda saat ini? Berapa berat badan Anda? Seberapa bugar Anda? Makanan seperti apa yang akan Anda makan? Olahraga seperti apa yang akan Anda lakukan setiap hari atau setiap minggu? Bayangkan bahwa Anda bisa menahan dan membentuk tubuh yang sempurna. Bagaimana bentuk badan yang sempurna itu? Akhirnya, jika kondisi keuangan Anda benar-benar sempurna, berapa banyak nilainya? Berapa banyak uang Anda di bank? Berapa banyak uang yang akan Anda investasikan dan yang Anda gunakan setiap hari? Berapa banyak harta bersih Anda?
Berapa banyak yang akan Anda terima dari pendapatan pasif setiap bulan dan setiap tahun? Jelasnya, berapa nilai bersih pendapatan yang Anda inginkan? Semakin jelas Anda mengenai jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, Anda akan semakin mudah untuk merencanakan tujuan dan menentukan rencana terbang. Kemandirian finansial. Berikut adalah latihan sederhana. Tentukan berapa biaya yang Anda keluarkan setiap bulan untuk hidup dengan nyaman jika Anda tidak memiliki pendapatan sama sekali. Termasuk di dalamnya biaya-biaya untuk perumahan, makanan, perjalanan, biaya medis, liburan, dan hiburan. Kalikan angka itu dengan 12 jumlah bulan dalam setahun. Kemudian kalikan hasilnya dengan 20 jumlah kemungkinan tahun lama hidup Anda setelah pensiun. Totalnya menggambarkan tujuan pensiun Anda. Inilah jumlah yang akan Anda kumpulkan untuk mendapatkan kemandirian finansial dalam kehidupan Anda. Kemudian, tentukan nilai bersihnya. Hitung berapa nilai pasti harta yang Anda miliki sekarang. Bayangkan bahwa Anda akan menjual apa saja yang Anda miliki dan akan pindah ke luar negeri. Bersikaplah jujur. Berapa total harta Anda jika Anda ingin mencairkan semua aset yang Anda miliki saat ini? Inilah analisis yang diperlukan bank ketika Anda mengajukan pinjaman. Orang yang meminjamkan uang ingin tahu berapa uang yang Anda miliki, berapa banyak utang Anda, dan berapa banyak uang tunai yang Anda miliki. Sekarang, Anda memiliki titik permulaan dalam bidang keuangan, nilai bersih harta Anda, dan tujuan finansial. Angka yang ingin Anda capai dalam tahun-tahun mendatang. Anda siap untuk bertindak? Berpikir kembali dari masa depan. Dalam menentukan tujuan akhir Anda dalam bidang kehidupan apapun, praktikkan perspektif jangka panjang. Teknik ini yang digunakan kebanyakan orang sukses dalam berbagai bidang, mengisyaratkan Anda untuk memproyeksikan beberapa tahun ke depan dan menentukan di mana Anda akan berada pada akhir periode yang sudah Anda tentukan. Kemudian, Anda praktikkan berpikir kembali dari masa depan, dari tempat yang menguntungkan di masa depan dalam bayangan Anda. Anda melihat ke belakang, ke kondisi di mana Anda berada saat ini. Kemudian Anda memikirkan tentang langkah-langkah bisa Anda ambil memulai hari ini untuk beralih dari posisi Anda sekarang ke posisi yang Anda inginkan di masa depan. Perspektif jangka panjang ini memungkinkan Anda untuk melihat diri sendiri dan kehidupan Anda secara lebih jernih. Perspektif itu memperlihatkan apa yang harus Anda lakukan dan apa yang harus Anda berhenti lakukan jika Anda benar-benar ingin mencapai tujuan Anda. Ketika Anda sudah benar-benar merasa jelas tentang apa tujuan Anda akan jauh lebih mudah membuat keputusan yang berkaitan dengan tindakan-tindakan Anda. Hari demi hari, jam demi jam. Rahasianya cuma memastikan bahwa apapun yang Anda lakukan hari ini, setiap keputusan yang Anda buat, bergerak menuju ke tujuan yang sudah Anda pilih. 4 teknik yang efektif. Dalam menentukan tujuan, Anda bisa menggunakan 4 teknik untuk mempercepat kemajuan Anda dan meningkatkan kemungkinan bahwa Anda akan mencapai tujuan-tujuan tersebut sesuai jadwal. 4 teknik itu adalah verbalisasi, visualisasi, emosionalisasi, dan rasionalisasi. Marilah kita bahas sesuai dengan urutan-urutannya. 1. Verbalisasi. Apa yang dimaksud dengan verbalisasi adalah Anda menuliskan satu tujuan yang jelas, spesifik, dan terukur. Anda tidak bisa mengenai sasaran yang tidak bisa Anda lihat. Anda tidak bisa mencapai tujuan yang tidak bisa Anda ungkapkan secara jelas dengan kata-kata. Semakin banyak waktu yang Anda gunakan untuk membuat gambaran yang tepat dan akurat tentang tujuan yang ingin Anda capai, semakin mudah bagi Anda untuk memastikan setiap langkah yang Anda ambil pada arah yang tepat. 2. Visualisasi. Semua kemajuan kehidupan fisik Anda dimulai dengan peningkatan dalam penciptaan gambaran secara mental tentang diri Anda dan masa depan yang Anda inginkan. Anda memvisualisasikan dengan menciptakan satu gambaran mental yang jelas dan terperinci tentang tujuan Anda yang sempurna. Kemampuan Anda memvisualisasikan merupakan salah satu kekuatan yang sangat hebat yang Anda miliki. Setiap kali Anda memainkan kembali gambaran tentang tujuan Anda yang sempurna, seolah-olah tujuan itu sudah terwujud. Anda mencetak pesan itu lebih dalam lagi di dalam otak bawah sadar Anda. Semakin jelas Anda bisa melihat tujuan Anda dalam otak, semakin cepat tujuan itu menjadi kenyataan. 3. Emosionalisasi. Ketika Anda melakukan emosionalisasi, tujuan yang sudah Anda verbalisasikan dan visualisasikan, Anda sebenarnya sedang menciptakan perasaan-perasaan yang akan Anda alami ketika tujuan Anda sudah tercapai. Semakin kuat keinginan Anda untuk mencapai tujuan ini, semakin banyak kekuatan dan energi yang harus Anda curahkan, dan semakin cepat Anda akan bergerak menuju tujuan tersebut. Ketika Anda membayangkan perasaan-perasaan gembira, bahagia, bangga, dan senang yang akan menyertai pencapaian tujuan Anda akan melipat gandakan kekuatan mental Anda dalam pencapaian tujuan tersebut. 4. Rasionalisasi. Anda merasionalisasikan tujuan Anda dengan menuliskan semua alasan mengapa Anda ingin mencapai tujuan itu dan semua manfaat yang akan Anda nikmati ketika Anda mencapainya. Buatlah daftar semua cara yang menjadikan pencapaian tujuan ini akan meningkatkan kehidupan Anda. Seperti yang ditulis Nitcase, orang yang memiliki alasan cukup kuat bisa melakukan hampir semua cara. Alasan adalah bahan bakar dalam tungku pencapaian.
semakin banyak alasan yang Anda miliki untuk menginginkan tercapainya satu tujuan, Anda jadi semakin termotivasi dan tekun. Semakin banyak alasan yang Anda miliki, Anda semakin kreatif dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dan menghilangkan rintangan-rintangan. Semakin banyak alasan yang Anda miliki, semakin besar kemungkinan Anda tidak akan bisa dihentikan lagi dalam melangkah maju menuju tujuan Anda. Buatlah tujuan Anda bisa dipercaya. Satu poin penting, pastikan tujuan-tujuan Anda bisa dipercaya dan realistis. Seperti yang dikatakan Napoleon Hill, apapun yang bisa dibayangkan dan dipercayai melalui otak manusia, maka ia bisa diwujudkan. Ketika Anda sudah menetapkan tujuan masa depan yang menggairahkan, maka tujuan Anda harus realistis. Tujuan itu haruslah merupakan sesuatu yang membuat Anda berusaha tetapi Anda yakin bisa meraihnya. Inilah alasan mengapa tujuan Anda harus dibuat bisa dipercaya. Jika Anda menetapkan satu tujuan yang terlalu jauh di luar apapun yang pernah Anda lakukan, tujuan itu sebenarnya menurunkan motivasi, bukan sebaliknya mendorong Anda untuk mencapainya. Jika Anda menetapkan tujuan terlalu tinggi, satu mekanisme memutus kontak dalam pikiran bawah sadar Anda sebenarnya menutup motivasi Anda. Jika Anda tidak yakin dengan otak sadar Anda bahwa Anda bisa meraih satu tujuan, tak ada kekuatan mental dalam diri Anda yang akan berubah menjadi tindakan untuk membantu Anda meraihnya. Malahan, Anda mungkin termotivasi dan merasa bersemangat untuk sementara waktu. Tetapi begitu Anda menghadapi kesulitan yang tak terhindarkan dan kekecewaan yang menyertai pencapaian tujuan, Anda akan kehilangan semangat dan menyerah. Berjalan sebelum berlari. Seringkali orang mendekati saya setelah seminar dan mengatakan bahwa mereka telah memutuskan tujuan finansial mereka. Ketika saya tanyakan apa tujuan itu, mereka memberitahu saya bahwa mereka telah memutuskan untuk menjadi jutawan atau bahkan milioner dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Dalam hampir setiap kasus, orang-orang ini ternyata tidak memiliki uang sama sekali atau hanya memiliki sedikit uang. Mereka biasanya berusia 30-an atau 40-an tahun dan memiliki riwayat salah urus dalam bidang keuangan mereka. Meskipun demikian, mereka pikir mereka bisa menetralkan semua pengalaman masa lalu mereka dan entah bagaimana langsung melompat menjadi kaya dan makmur dengan persiapan yang sangat minim, dengan sedikit sumber daya dan tidak tahu bagaimana untuk mencapainya. Mereka yakin bahwa apa yang harus mereka lakukan adalah memiliki angan-angan yang menyenangkan dan mereka secara ajaib akan menarik apapun yang mereka butuhkan untuk mengatasi frustasi dan kegagalan yang sudah mereka alami selama berpuluh-puluh tahun. Ketika orang berkata kepada saya bahwa mereka ingin menjadi jutawan sesegera mungkin, saya menyarankan bahwa mereka harus menjadi ribuan terlebih dahulu. Setelah mereka berusaha menghemat $1.000 dan tidak memiliki utang, maka mereka bisa menjadi 10 ribuan dan seterusnya. Untuk mencapai sesuatu yang hebat, maka Anda memerlukan usaha yang hebat pula. Setiap orang harus berjalan sebelum dia bisa berlari. Pertanyaan tentang kepantasan. Perbatasan terluar dari dunia kita sekarang ini bukanlah ruang angkasa, tetapi justru ruang dalam jiwa kita mengenali dan melepaskan kekuatan pikiran yang luar biasa. Oleh karena pengalaman-pengalaman masa kecil dan faktor-faktor lain jauh di dalam jiwa, Anda memiliki berbagai penghalang psikologis, rem mental yang menghambat potensi Anda. Salah satu langkah pertama untuk mencapai hal-hal besar adalah Anda harus mengidentifikasikan dan melepaskan rem mental ini sehingga Anda bisa melangkah ke depan dalam kehidupan Anda jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Salah satu hambatan bawah sadar yang paling membahayakan adalah Anda merasa tidak pantas. Hal ini terjadi jika Anda merasa jauh di dalam hati Anda bahwa Anda tidak benar-benar pantas merasa bahagia, sehat, dan makmur. Dalam kadar tertentu, kebanyakan orang memiliki perasaan sebagai orang yang tidak pantas ini. Dan bagi banyak orang, hal ini menjadi hambatan utama bagi kesuksesan mereka. Hambatan ini diekspresikan dalam perasaan, saya tidak cukup bagus. Ciptakan nilai bagi orang lain. Kenyataannya, Anda pantas mendapatkan semua hal yang baik dalam kehidupan yang bisa Anda bayangkan sepanjang Anda mencapainya dengan menjalankan atau memberikan kontribusi sesuatu nilai bagi orang lain dan bagi dunia Anda. Jika Anda mengembangkan bakat dan keterampilan Anda, bekerja keras, dan melakukan pekerjaan baik yang berguna bagi orang lain, Anda pantas mendapatkan semua penghargaan dan imbalan. Anda sama sekali tidak perlu merasa bersalah atau tidak pantas mendapatkan sesuatu. Jika Anda memberikan kontribusi nilai bagi kehidupan orang lain, Anda berhak mempertahankan beberapa nilai tersebut bagi diri Anda sendiri. Konsep sederhana ini merupakan dasar bagi pasar bebas dan masyarakat bebas. Jika Anda mencapai kesuksesan besar dalam bidang keuangan, orang mungkin akan bertanya kepada Anda, tidakkah Anda merasa bersalah mengumpulkan uang sebanyak itu? Anda bisa menjawab dengan penuh kebanggaan dan percaya diri. Tidak sama sekali. Saya telah memutuskan bahwa cara terbaik untuk membantu orang miskin adalah tidak menjadi salah satu dari mereka. Mempraktekkan pertukaran secara sukarela. Tindakan ini memberikan satu poin penting bagi kita. Semua uang berasal dari usaha mencapai kekayaan dengan satu atau lain cara. Kebanyakan uang yang dimiliki seseorang merupakan hasil dari pertukaran waktu dan usaha yang dilakukan orang tersebut dalam menciptakan produk atau jasa dengan sejumlah uang.
Dengan kata lain, setiap dolar yang ingin Anda dapatkan dalam perjalanan Anda menuju kemandirian dalam bidang keuangan harus berasal dari seseorang yang telah bekerja untuk mendapatkan uang dengan beberapa cara. Setiap dolar yang ingin Anda dapatkan harus diberikan kepada Anda atau dibayarkan kepada Anda secara sukarela oleh seseorang yang telah bekerja keras untuk mendapatkan sejumlah uang tersebut bagi dirinya. Pertanyaan kunci dalam kehidupan menjadi, apa yang bisa saya lakukan agar pantas mendapatkan uang ini dari orang lain? Kontribusi. Peter Drucker mengatakan, sebagian besar dari kesalahpahaman kita dalam bisnis dan keuangan bisa dikurangi jika kita menggantikan kata sukses dengan kata kontribusi. Jika Anda melihat-lihat sekeliling, Anda akan melihat bahwa orang-orang terkaya adalah mereka yang memberikan kontribusi terbesar bagi sebagian besar orang lain. Mereka memproduksi produk-produk dan jasa yang dibeli banyak orang secara sukarela dan dengan keinginan yang besar untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Pertanyaan yang harus Anda ajukan dan jawab adalah, kontribusi apa yang akan saya berikan kepada orang lain yang menyebabkan mereka ingin memberikan uang kepada saya? Uang yang ingin saya dapatkan. Ini mungkin menjadi pertanyaan terpenting dari semua pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan keuangan Anda. Apa yang Anda lakukan hari ini? Apa yang bisa Anda lakukan di masa yang akan datang? Mengapa Anda pantas mendapatkan uang yang ingin Anda dapatkan? Nilai apa yang Anda siapkan untuk Anda berikan kepada orang lain sehingga mereka dengan sukarela akan memberikan uang mereka kepada Anda? Uang yang mereka dapatkan atas usaha mereka sendiri. Secara khusus, di dalam benak Anda ingin menjadi orang seperti apa dalam kaitannya dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter Anda, sehingga Anda pantas mendapatkan kehidupan yang ingin Anda jalani dalam dunia luar. Ketika Anda berhenti memikirkan diri Anda sendiri dan apa yang bisa Anda dapatkan dan mulai mengarahkan perhatian Anda pada pikiran dan jiwa orang-orang yang ingin Anda layani, maka Anda akan melihat semua kemungkinan dan kesempatan untuk membantu orang lain. Jika Anda mulai memfokuskan diri pada apa yang bisa Anda berikan, Anda benar-benar akan melangkah menuju jalan kekayaan.